Ayo main ke sini. Masih kosong pakai. Angin kencang yang mengakibatkan ranting patah menerjang kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tak hanya angin, hujan deras juga membuat ruas jalan Nusa Indah Raya Durensawit tergenang banjir setinggi 30 cm. Genangan banjir berakibat pada pengendara yang melintas di wilayah ini. Kontur jalan yang berada di cekungan memperparah genangan air di tempat ini. Ada titik temu di balik rumah susun ini, jadi antrian air aja. Tapi di sini kan sering ya banjir ya? Nah, sering cuma nggak terlalu kalau curah hujannya intensitasnya tinggi, baru dia. Kalau kena hujan tinggi baru banjir? Kalau standar aja biasa enggak. Selain ruas Jalan Nusa Indah, Jalan Raden Said Sukanto juga turut tergenang banjir imbas hujan deras yang terjadi. Banjir setinggi 40 cm ini mengganggu arus lalu lintas dari Pondok Kopi menuju Cawang. Untuk mengantisipasi debit air yang semakin tinggi, petugas PPSU dan sumber daya air telah bersiaga di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU setelah Hashim Asyari dipecat TKPU. Merasa bertanggung jawab atas bocornya data nasional, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Panggerapan mundur. Polda Jawa Barat hadirkan saksi ahli pidana di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi aksi saling dorong dan tangis histeris mewarnai proses eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang menghambat bisa diamankan. Tolong aparat. Nyata hukum tuh tumpul. Ratusan warga Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ini menolak upaya eksekusi lahan oleh petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikawal pihak kepolisian. Warga pun terlibat aksi saling dorong dan berteriak histeris. Eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi ini salah satunya dimiliki komedian Ade Jigo. Warga beberapa kali mencoba menahan laju petugas dengan bernegosiasi dan meminta surat perintah eksekusi. Namun sayangnya upaya warga yang didominasi perempuan untuk menahan petugas akhirnya kalah dengan kekuatan ratusan petugas pengadilan bersama aparat kepolisian dari Satuan Brimob. Dalam permasalahan tanah ini ada dua bidang tanah yang menjadi objek, yakni satu bidang tanah seluas 11.000 meter persegi dan lainnya memiliki luas 23.000 meter persegi. Petugas jurusita pengadilan pun lantas melakukan pengosongan terhadap barang-barang milik warga yang rumahnya terdampak eksekusi. Nyata hukum tuh tumpul. Melihat surat putusan PK memang mereka menang. Tapi kan kita masih ada sidang bantahan yang kebetulan belum ada keputusan. Kok belum ada keputusan tapi sudah eksekusi. Lalu di eksekusi hari ini tidak ada orang BPN yang hadir. Kan itu janggal buat kita ya Bang ya. Dari pihak termohon eksekusi ada melakukan perlawanan. Sekarang ini ada 4 perlawanan yang ada di sini. Perlawanan tersebut tidak Dan pemirsa, Komisi 2 DPR RI menanggapi pemberhentian Hashim Asyari sebagai ketua dan anggota KPU RI. DPR menyatakan hal tersebut tak akan mempengaruhi kinerja KPU RI, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak.
Saya yakin dan percaya dengan diberhentikannya Pak Hashim Asyari sebagai ketua dan anggota, insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap kinerja yang sedang akan dilakukan oleh KPU ini. Kenapa? Karena KPU itu sifatnya, institusinya adalah kolektif kolegial. Jadi tidak bersifat komando seperti di pemerintahan ada kepala, tetapi ini adalah... Sementara itu pemirsa, Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat keputusan Presiden mengenai putusan sanksi pemberhentian Ketua KPU. Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan kasus pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan tetap kepada Ketua KPU Hashim Asyari karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag. Sementara pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Presiden Joko Widodo pun akan segera menerbitkan keputusan Presiden untuk memberhentikan Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Kasus yang menimpa Hashim Asyari menjadi pelajaran untuk selalu menjaga moral dan integritas serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hashim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan di gedung DKPP Jakarta. Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hashim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hashim menginap pada 3 Oktober 2023 di Den Haag, Belanda. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Sebelumnya Ketua KPU Hashim Asyari diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda.
Tak hanya kali ini, Hashim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila pada tahun 2022. Ia dilaporkan Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Muni alias Wanita Emas perihal dugaan pelecehan seksual. Namun dalam kasus tersebut Hashim hanya dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Hashim Asyari terbukti bersalah melanggar kode etik dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN di Den Haag, Belanda. Kami akan membahas selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hashim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Hashim terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN di Den Haag, Belanda. Berikut ini pelanggaran kode etik yang dilakukan Hashim Asyari. Yang pertama, Hashim Asyari menghapus pasal larangan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu. Menurut DKPP, upaya mengubah pasal ini untuk kepentingan pribadi. Hashim Asyari memiliki hubungan spesial dengan seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Hashim Asyari memfasilitasi CAT dengan menyewakan apartemen senilai 48 juta rupiah. Hashim Asyari juga memfasilitasi tiket pesawat CAT untuk keberangkatan dan kepulangan Jakarta-Singapura serta Jakarta-Belanda. Hashim Asyari pernah meminta selebritas Vincent dan Desta untuk membuat video yang isinya menyemangati anggota PPLN CAT. Terungkap dalam fakta sidang pemeriksaan, Hashim Asyari juga terbukti mengirimkan pesan tak etis kepada CAT tentang pakaian dalam. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menghormati kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memutuskan perkara dugaan pelanggaran tindak asusila yang dilakukan Ketua KPU Hashim Asyari. Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan baik, lancar, jujur, dan adil, meski Ketua KPU RI diberhentikan. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan? Perasaannya lewat. Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administratif biasa saja. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan supaya kasus pelanggaran etik yang menjerat mantan Ketua KPU Hashim Asyari dapat dijadikan pelajaran, terutama dalam menjaga moralitas dan integritas. Tetapi buat saya yang penting, ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Ya, ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus pemegang kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ya, ini peringatan. Jadi jangan main-main. Ya, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Karena itu ini buat saya ini menjadi pelajaran penting lah.
Dan pemirsa, bagaimana nasib KPU setelah ketuanya dipecat oleh DKPP karena melanggar etik? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Valerie, selamat malam. Selamat malam. Baik Mbak Titi, bagaimana Anda mencermati masifnya pelanggaran etik Hashim Asyari? Selain relasi kuasa, tapi juga ada penyalahgunaan wewenang. Ya, tentu saja kita menyayangkan ya, karena bagaimanapun KPU itu adalah organ vital di dalam tata kelola bernegara kita. KPU merupakan salah satu aktor sentral, bahkan bisa dibilang paling dominan di dalam memastikan sirkulasi elit dan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Jadi dari sisi profesi, dari sisi kelembagaan, sangat terhormat dan bermartabat sekali ya profesi sebagai penyelenggara pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Terus terang itu amanah dan tanggung jawab yang luar biasa, dan ketika terpilih sebagai penyelenggara pemilu itu merupakan sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat begitu. Dan sayangnya tadi ya, jabatan profesi yang terhormat yang seharusnya dijaga marwah dan kredibilitasnya justru dicederai oleh perbuatan yang sangat mencederai rasa kemanusiaan kita dan rasa keadilan kita begitu. Nah itu yang pertama ya, kita sangat menyayangkan, tetapi di saat yang sama ini memang harus menjadi pilihan yang diambil oleh DKPP dan harus juga dihormati oleh pihak-pihak terkait. Apresiasi tadi ya pernyataan soal pemerintah, presiden itu akan menindaklanjuti putusan DKPP ini dengan baik. Dan yang ketiga tentu saja secara kelembagaan, KPU harus segera berlari, berbenah, dan memperbaiki kinerja mereka serta mengevaluasi dengan sungguh-sungguh cara kerja internal dan juga jajaran mereka supaya peristiwa ini menjadi yang terakhir di kelembagaan KPU. Karena begini Mbak Valerie, ini kan pilkada sudah di depan mata. 37 pilkada gubernur dan 508 pilkada kabupaten kota. Pemangku kepentingan perempuan itu salah satu aktor utama. Pemilih kita setengahnya adalah perempuan. Aktivis partai banyak yang perempuan, pemantau pemilu, lalu juga media. Jadi kalau penyelenggara pemilu yang merupakan pejabat publik dengan intensitas interaksi dan kerja bersama pemangku kepentingan perempuan yang sangat intens, tetap kemudian punya intensi atau tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, itu bahaya sekali begitu ya. Jadi ini yang menurut saya KPU bukan hanya kemudian memaknai pemberhentian Hashim Asyari sebagai sesuatu yang memang harus dihadapi, tetapi juga wajib berbenah begitu sehingga ada rasa aman bagi perempuan, baik dia perempuan politik, perempuan penyelenggara pemilu, pemilih, atau siapapun ketika berelasi dengan penyelenggara pemilu kita. Dan semoga ini menjadi efek jera yang juga menjerakan jajaran KPU dari coba-coba untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan serupa, Mbak, gitu. Oke, Mbak Titi, ini kan Hashim Asyari juga pernah terjerat kasus serupa begitu, dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual di tahun 2022. Tapi sanksinya hanya peringatan keras terakhir begitu. Kenapa tidak langsung diberhentikan hingga akhirnya ini terulang lagi di kurun waktu yang berdekatan? Iya, kalau kita boleh flashback ke belakang, tentunya peristiwa ini tidak akan terjadi dan juga tidak akan ada korban baru. Kalau di dalam peristiwa dengan wanita emas itu sanksi DKPP langsung sanksi maksimal. Karena memang di dalam perjalanan DKPP sampai dengan tahun 2022 kami catat ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan asusila itu 90% lebih sanksinya adalah pemberhentian tetap. Baik itu perselingkuhan, nikah siri, penelantaran perempuan dan keluarga, lalu juga KDRT, itu tidak ada ampun begitu ya. Jadi ada intensi pun kemudian misalnya dia malam-malam berhari-hari begitu ya menggunakan mobil dinas, parkir di rumah yang bukan istri atau pasangan resmi, itu langsung diberhentikan begitu karena dianggap bahwa jabatan sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pejabat publik yang berelasi dengan banyak pemangku kepentingan dengan kewenangan yang sangat besar, itu sangat berbahaya kalau kemudian dijabat oleh orang yang punya perilaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, pelecehan, dan lain sebagainya. Nah ini yang di kasus pertama itu kan sebenarnya DKPP
bisa jadi masih memberikan kesempatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki diri, sehingga sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Walaupun dalam langgam yang tadi saya ceritakan ya, sampai tahun 2022, mayoritas itu kalau tindakan asusila pasti pemberhentian begitu. Nah itu bisa dicek dari data ya yang ada di DKPP. Tapi kemarin kan kasusnya hanya peringatan keras terakhir. Bisa jadi ya ada aspek pertimbangan politis juga begitu, karena waktu itu kan tahapan pemilu, bagaimana stigma terhadap penyelenggara pemilu dan juga proses pemilu pasti akan sangat berpengaruh ya. Putusannya kan di tahun 2023 itu di bulan April begitu, dan itu jabatan KPU itu baru setahun dijabat oleh penyelenggara pemilu. Sebenarnya pada waktu itu kalau mau berbenah mestinya bisa lebih baik ya, karena biar jangan sampai lama-lama begitu. Jadi belum setahun, lebih baik segera diamputasi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Kita harus ya menelan pil pahit ya dari perbuatan berulang untuk tindakan yang serupa. Polanya itu sebenarnya serupa Mbak Valerie, menggunakan relasi kuasa, kewenangan yang ada. Kalau yang sebelumnya kan berelasi dengan penyelenggara dengan peserta pemilu ya, ketua umum partai begitu. Kalau yang sekarang dengan bawahan jajaran di PPLN. Nah, kita harus melihat kasus ini juga secara bijaksana. Misalnya saya mengajak teman-teman media juga untuk tidak mengeksploitasi korban begitu. Korban adalah korban. Yang kita harus punya keberpihakan. Tendensi-tendensi atau stigma misalnya yang mengarah kepada seksisme atau pendekatan-pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai objektifikasi objek begitu ya, itu harusnya kita hindari. Mari kita lihat kasus ini. Pertama, ini adalah pelanggaran etika. Jadi terlepas bagaimana kita membaca putusan yang sangat rinci itu ya, ini juga agak disayangkan ya, terlalu rinci menurut saya dan vulgar putusan itu, mengekspos proses dan juga pembuktian. Harusnya ada yang beberapa hal harus ditutupi. Nah, tetapi lagi-lagi kepada teman-teman media dan publik, mari kita menghormati dan kita berpihak melindungi korban begitu ya, dan kita fokus kepada pelanggaran etikanya dan dorongan untuk menjadikan penyelenggara pemilu kita ini lebih baik, lebih kredibel, dan juga menjadi early warning ya bagi kita untuk terus mengawasi penyelenggara pemilu kita, terutama di tengah perhelatan pilkada yang sudah di depan mata begitu. Baik, tentunya kita harapkan sama-sama ya Mbak Titi, semoga dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran dan juga bisa berbenah untuk seluruh jajaran KPU dan penyelenggaraan pilkada serentak tetap berjalan dengan kondusif. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan Universitas Indonesia telah bergabung di AINI Sore. Salam sehat, selamat malam Mbak Titi. Terima kasih. Pemirsa, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Panggerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di AINI Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Panggerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Samuel mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional. Alasan utama dirinya mundur karena merasa bertanggung jawab atas serangan cyber terhadap server di Pusat Data Nasional. Diketahui server tersebut diserang ransomware dan berdampak pada berbagai layanan publik. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada adanya kuncinya sudah dia dicoba. Dan pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah memegang kunci untuk mengakses kembali Pusat Data Nasional yang diretas. Saat ini semua pihak sedang bekerja untuk memulihkan secara penuh sistem PDNS tersebut.
Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Jadi itu juga jangan tanyakan terlalu dalam. Saya tahu itunya aja. Ya itu semua orang bisa download kan, sudah dibuka kan. Ya kita kan maksudnya baik kedua maksudnya gimana? Kan belum dikasih ke kita langsung, itu kan memang bisa di-download. Tadi saya sudah sampaikan, tadi malam kita mencoba di spesimen yang kita miliki itu bisa dibuka. Itu aja, saya nggak tahu lebih lanjut. Ya, pemirsa, Pusat Data Nasional diretas sejak 20 Juni lalu oleh data ransomware Lockbit 3.0. Hal itu menyebabkan layanan di beberapa kementerian terganggu. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 membuat sejumlah layanan publik terganggu. Ratusan instansi pemerintah terkena dampaknya karena data terenkripsi atau terkunci. Pusat Data Nasional diretas sejak 20 Juni 2024 oleh data ransomware Lockbit 3.0. Total 239 instansi termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terdampak peretasan ini. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu $8 juta atau 131 miliar rupiah. Dengan resource yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer ya. Setelah melakukan peretasan, kelompok hacker Brainchipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enkripsi PDNS2 secara gratis pada hari Rabu. Brainchipper berharap dengan serangan ini, pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan cyber mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Sidang kali ini menghadirkan seorang saksi ahli dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali berlanjut pagi tadi dengan agenda pembuktian dari Polda Jawa Barat atau penyidik. Polda Jawa Barat menghadirkan satu saksi ahli, Agus Surono, dalam persidangan. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan seorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan. Untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten tiba di tanah air. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.
Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Tanggerang Selatan, Banten akhirnya tiba di tanah air. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji. 393 jemaah haji asal Tanggerang Selatan, Banten akhirnya tiba di tanah air pada Rabu petang kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji di halaman gedung Islamic Center BSD. Sejumlah keluarga yang sudah menunggu sejak siang hari pun langsung menghampiri bus-bus pengangkut jemaah. Salah seorang jemaah haji, Nur Hafiz Fidon, mengaku senang bisa kembali dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah jamaah sehat-sehat semuanya, ya termasuk lansia. Memang lansia itu ada program Tanajul dari pemerintah, jadi ada yang lebih dulu jalan gitu kan. Jadi kalau Tanajul itu dia standby ada yang di hotel juga, tapi proses semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Jamaah sehat-sehat, khususnya jamaah haji dari Tangsel. Sedangkan menurut Dedi Mahfudin, Kepala Kemenak Tanggerang Selatan, menyatakan jika seluruh jemaah haji yang tiba dalam keadaan selamat. Tanggerang Selatan sudah memulangkan atau sudah pulang 2 kloter, yaitu kloter 13 dan kloter 24. Alhamdulillah semua jemaah pulang dengan selamat, berjumlah 393 dan semuanya komplit. Berdasarkan data dari Kemenak Tanggerang Selatan, hingga saat ini 786 jemaah haji asal Tanggerang Selatan telah tiba di tanah air dari total 1.250 jemaah. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, kepulangan jemaah haji asal Jember, Jawa Timur disambut hangat keluarga dan tetangga. Pasalnya Daman Huri berangkat ke Tanah Suci secara backpacker menggunakan sepeda motornya. Video amatir ini memperlihatkan saat Daman Huri, warga desa Menampu, Jember, Jawa Timur, diarak menuju rumahnya. Arak-arakan dilakukan bersama keluarga dan tetangga menggunakan sepeda motor. Meski banyak rintangan, tujuan Daman Huri menunaikan ibadah haji dengan menggunakan sepeda motor telah terlaksana. Daman Huri pergi ke Tanah Suci melalui Jakarta dan naik kapal laut hingga ke Pakistan dan Oman. Setibanya di Oman, Daman Huri naik travel hingga ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama di perjalanan, Daman Huri kerap menangis karena tidak tahu arah dan jalan. Namun, ada saja yang membantunya, baik warga setempat atau petugas kepolisian. Kalah seperti tolong sama relawan juga banyak, tidak kurang-kurang, sampai saya itu gimana ya, terharu dari pertolongan baik dari orang Indonesia maupun orang luar negeri. Ya kita itu istilahnya berdoa, tapi yang kenyataan itulah seperti itu yang saya rasakan sendiri. Dan sampai di Indonesia juga itu tidak ada halangan suatu apapun saja. Kepulangan Daman Huri disambut hangat keluarga dan tetangga yang bangga melihat dirinya berhasil kembali dari Tanah Suci dalam keadaan sehat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Film-film produksi tanah air kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan penonton menembus angka 45 juta. Hal ini dibuktikan dengan 60% lebih layar bioskop Indonesia diisi film-film karya sineas tanah air. Kebangkitan film Indonesia semakin terlihat. Ini terlihat dari 60% lebih bioskop di Indonesia diisi dengan film-film karya para sineas tanah air. Berkualitasnya film-film ini juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton dalam negeri yang mampu menembus 45 juta penonton. Menparekraf Sandiaga Uno optimis kualitas film karya anak bangsa akan meningkat dan mampu mendongkrak jumlah penonton tahun ini dengan produksi film baru yang menjadi box office. Yang kita harapkan bisa menembus angka 55 juta penonton, walaupun tanpa penambahan layar yang signifikan. Selain itu, film-film kita berhasil membukukan capaian yang sangat luar biasa, seperti film Agak Lain di awal tahun, dan baru-baru ini Ipar Adalah Maut. Film dengan genre horor masih menempati posisi pertama yang disukai masyarakat, selain film dengan genre drama dan komedi. Dari Jakarta, Anggita Maura, Widya Bayujati Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menjadi perbincangan publik setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Bahkan momen Hashim Asyari bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Adha di hadapan Presiden Jokowi kembali viral di media sosial. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Aini sore hari ini. Saya Nadia Valeri pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari menjadi trending topik di media sosial X. Usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan asusila. Bahkan khotbah Hashim Asyari saat sholat Idul Adha di hadapan Presiden Joko Widodo dan ribuan jemaah di lapangan Simpang 5 Semarang viral di media sosial. Dalam khotbahnya, Hashim mengatakan bahwa banyak sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri hingga sifat sombong. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Sementara itu, usai diberhentikan Hashim Asyari berterima kasih kepada DKPP karena membebaskan dirinya dari tugas berat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan